Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam penyampaian materi mata kuliah pengantar ekonomi, di mana kita sudah sampai di pembahasan untuk produk nasional dan pendapatan nasional. Ini merupakan materi ke-8, mulai masuk ke bahasan di ekonomi makro, di mana sebelum pembahasan kali ini kita lebih banyak membahas pada ekonomi mikro seperti konsep permintaan, penawaran, elastisitas, teori produksi, biaya produksi, dan struktur pasar. Oke, produk nasional dan pendapatan nasional. Ketika membahas ini akan teringat oleh quote yang disampaikan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory, di mana Keynes menyampaikan, I shall argue that the postulates of the classical theory of applicable to a special case only and not to the general case. Moreover, that characteristics of the special case assumed by the classical theory happen not to be those of the economic society in which we actually live, with the result that its teaching is misleading and disastrous if we attempt to apply it to the fact of experience. Ini yang disampaikan oleh General Theory. Ketika kita membahas pendapatan nasional terkait dengan apa yang disampaikan John Maynard Keynes, di mana John Maynard Keynes sendiri ini adalah tokoh yang mengkritik temuan yang disampaikan oleh Adam Smith. Keynes ini memunculkan model yang namanya model permintaan agregat atau yang disebut dengan model ISLM. Model ISLM ini merupakan interpretasi dari teori yang dikembangkan oleh Keynes. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Jadi ada satu peristiwa penting yang kemudian mengembangkan atau teori ini bisa berkembang. Adanya The Great Depression atau depresi besar pada tahun 1930-an di Amerika. Selama waktu itu Amerika Serikat dan banyak negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar. Pada tahun yang terburuk, yaitu tahun 1933, seperempat dari angkatan kerja Amerika Serikat menganggur dan GDP real adalah 30% di bawah tingkat GDP tahun 1929. Tentunya ini sangat situasi ekonomi yang sangat berat. Episode yang menyengsarakan ini menyebabkan para ekonom mempertanyakan teori ekonomi klasik yang tadi saya sampaikan. Ekonomi klasik sendiri dikembangkan oleh Adam Smith. Teori klasik ini tampaknya tidak mampu untuk menjelaskan depresi tersebut, peristiwa The Great Depression itu. Menurut teori itu, pendapatan nasional tergantung pada penawaran faktor dan ketersediaan teknologi yang tidak berubah secara substansial dari tahun 1929 sampai 1933. Setelah serangan depresi, banyak ekonom percaya bahwa sebuah model baru
dibutuhkan untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat. Dan tiba-tiba itu, serta untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak orang. Pada tahun 1936, ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes menawarkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia tunjukkan sebagai alternatif dari teori klasik. Visinya tentang bagaimana perekonomian bekerja dengan cepat menjadi pusat kontroversi. Tetapi ketika ekonom mendebatkan The General Theory, pemahaman baru tentang fluktuasi ekonomi secara bertahap mulai berkembang. Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori klasik karena mengasumsikan bahwa hanya pendapatan nasional agregat, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan pendapatan nasional. Para ekonom dewasa ini menggabungkan kedua pandangan ini dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan penawaran agregat menentukan pendapatan. Tetapi dalam jangka pendek, harga bersifat kaku sehingga perubahan permintaan agregat akan mempengaruhi pendapatan. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Keynes. Jadi secara garis besar, konsep model ISLM ini secara jelas atau secara ringkas ini bisa dijelaskan dalam satu paragraf. Dalam satu kurva yang merupakan equilibrium atau keseimbangan dalam model ISLM atau model investment saving liquidity money. Dalam kurva tersebut ini bisa dilihat sumbu untuk yang vertikal ini R atau rate atau tingkat bunga, dan horizontal merupakan pendapatan output yang disimbolkan oleh Y. Kurva yang dari kiri atas ke kanan bawah ini menunjukkan kurva IS atau investment saving. Dan kurva sebaliknya dari kiri bawah ke kanan atas ini adalah kurva LM atau liquidity of money. Dalam kurva tersebut menjelaskan adanya equilibrium dalam model ISLM. Perpotongan kurva IS dan LM ini menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Atau kalau kita lihat dalam bentuk
persamaan untuk equilibrium jangka pendek ini bisa dilihat dalam notasi matematika Y sama dengan C kurung buka Y dikurangi T ditambah I R ditambah G, ini merupakan pasar IS, di mana LM-nya adalah M per P sama dengan L buka R rate kecil dan Y pendapatan. Ini merupakan persamaan LM-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat gambar teori fluktuasi jangka pendek. Pada bab ini mengembangkan perpotongan Keynesian dan teori preferensi likuiditas sebagai kerangka untuk model ISLM. Sebagaimana akan kita kaji dalam bab berikutnya. Model ISLM ini membantu menjelaskan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat pada akhirnya adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat, dan digunakan para ekonom untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan dalam jangka pendek dan peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Teori fluktuasi jangka pendek dalam diagram skematik ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek ini disatukan. Perpotongan Keynesian ini menjelaskan kurva IS, investment saving, dan teori preferensi likuiditas ini menjelaskan kurva LM, liquidity money. Kurva IS dan LM bersama-sama menghasilkan model ISLM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek, di mana perpotongan Keynesian di dalam diagram skematik tersebut merupakan model dasar dari penentuan pendapatan. Perpotongan Keynesian menganggap kebijakan fiskal dan investasi direncanakan sebagai variabel eksogen dan menunjukkan adanya satu tingkat pendapatan nasional di mana pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perpotongan Keynesian menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Sekali kita membiarkan investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga, perpotongan Keynesian menghasilkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan investasi yang direncanakan, dan hal-hal ini akan mengurangi pendapatan nasional. Kurva IS yang miring ke bawah meringkas hubungan negatif antara tingkat bunga dan pendapatan. Sedangkan teori preferensi likuiditas ini merupakan model dasar dari penentuan tingkat bunga.
Teori itu menganggap sejumlah uang beredar dan tingkat harga sebagai variabel eksogen dan mengasumsikan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real. Teori tersebut kemudian menunjukkan bahwa kenaikan jumlah uang beredar mengurangi tingkat bunga. Sekali kita membiarkan permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung pada pendapatan nasional, teori preferensi likuiditas menghasilkan hubungan antara pendapatan dan tingkat bunga. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan hal ini akan menaikkan tingkat bunga. Kurva LM yang miring ke atas meringkas hubungan positif antara pendapatan dan tingkat bunga. Model ISLM mengkombinasikan unsur-unsur perpotongan Keynesian dan unsur-unsur teori preferensi likuiditas. Kurva IS menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar barang, dan kurva LM menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar uang. Perpotongan kurva ISLM tersebut menunjukkan tingkat bunga dan pendapatan yang memenuhi equilibrium di kedua pasar pada tingkat harga tertentu. Demikianlah materi pada kali ini. Nanti jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar, akan saya jawab di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.